Brigadier Haji Tifatul Sembir. Saya mengenal beliau dengan seorang politikus yang banyak memberikan pantun, membacakan pantun. Mungkin ada pantun nanti dalam khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Waqala Rasulullah SAW, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi si anak dara. Dari jauh sudah ku rindu untuk berjumpa dengan saudara. Berkebaya menari piring, nama saya Tifatul Sembiring. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Nagrak, Pak. Maaf. Bapak dari KUA juga Nagrak juga, Pak ya. Oh, Masya Allah. Di sini juga hadir Bapak Suharna Surapranata. Beliau ini dulu Menristek di masa Menteri Riset dan Teknologi di masa Presiden SBY, seangkatan sama saya. Sekarang beliau menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Pak. Ada yang tahu PKS apa? Partai Keluarga Sembiring itu, Pak. Tadi saya luar biasa ini Hawari. Saya juga baru tahu dia selama di Jepang bisa menghafalkan surat At-Tahrim tadi, Pak. Jadi tempo hari ada yang mau ngelamar juga itu. Bapaknya sama mungkin dengan Pak Bahrul ini, orang Ustadz gitu, dites dulu anaknya. Siapa nama kamu? Nama saya Fajar. Coba baca surat Fajar. Lancar. Kamu siapa namanya? Nama saya Ikhlas, Pak. Coba baca Ikhlas. Yang ketiga ini namanya Imron. Panjang toing kata orang Sukabumi. Jadi dia cari akal. Ditanya, kamu siapa namanya? Nama saya Imron, Pak. Cuman saya kalau di kampung sering dipanggil Anas, katanya. Jadi saya luar biasa. Tahrim itu lumayan, Pak. Itu juz 29 gitu ya. Bukan di juz surat 65 itu tadi ya. Baik Bapak keluarga besar juga Pak Bahrul Kamal dan Ibu Yanti beserta seluruh keluarga yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Dr. Eko Budi Hondori MKes dan juga Dr. Ibu Khairina ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini juga hadir para alim ulama. Mohon maaf saya tidak sebutkan para ajengan. Dan juga memang pertemuan dua anak manusia ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Rizky ya. Belum menikah tapi bisa nasihati orang nikah ya. Jadi luar biasa tadi, hafalannya juga banyak ya. Ya. Allah ibarik fi insyaallah ya. Dan pertemuan ini memang luar biasa. Hawari entah ada di mana, Khofifah entah ada di mana, tahu-tahu diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan itu adalah bagian dari keimanan kita, yaitu qada. Pertemuan dua insan itu qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri, dan tentunya kami menyampaikan sebuah khutbah di sini karena khutbah ini disampaikan sebelum akad nikah. Kalau setelah disampaikan setelah nikah, nanti pengantinnya udah 1001 malam Pak, bayangannya Pak KUA. Jadi jangan terlalu obsesif. Kadang-kadang apa yang terlihat dari jauh belum tentu setelah berdua nanti baru kelihatan sesungguhnya. Dan jangan berharap semuanya sempurna. Hawari jangan berharap Khofifah seorang wanita yang sempurna, tanpa kekurangan, tanpa cacat sedikit pun. Dan Khofifah juga jangan berharap Hawari manusia yang sempurna. Kata Fudail bin Iyad, man talaba akhan bila aibin sara bila akhin. Kalau orang coba-coba cari pasangan, teman, tanpa ada sedikit pun kekurangan, maka dia akan jadi jomblo selamanya. Jadi bersedialah untuk menerima kelebihan dan kekurangan itu. Dan rumah tangga ini kerap diistilahkan dengan bahtera atau biduk rumah tangga. Ini memang seperti kapal yang hendak berlayar. Kami yang hadir di sini hanya mengantarkan sampai pinggir pantai. Selanjutnya Hawari dan Khofifah akan berlayar. Kadang-kadang lautan itu memang tenang, matahari bersinar terang, dan cerah, ikan-ikan banyak, rezeki banyak mendekat. Tapi ketahuilah kadang-kadang lautan itu bergelombang, ada ombak yang siap menggulung, bahkan ada karang yang siap memecahkan atau meremukkan kapal tersebut. Nah, pada saat-saat demikian, maka tetaplah pererat genggaman tangan yang diikat oleh cinta. Cinta ini memang perekat modal utama dalam sebuah rumah tangga. Apapun yang kita hadapi, kalau kita takwa, iman dan takwa, dan ditambah dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Al-Bushiri, wal hubbu ya'taridu alladzatu bil alam. Dan cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Maka yang jomblo nikah supaya nggak kedinginan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, juga ketika ada ketegangan biasa itu dalam rumah tangga, jangan saling berebut untuk berbicara. 80% konflik rumah tangga itu disebabkan hal sederhana, yaitu volume suara yang terlalu tinggi. Dan keluarga sakinah maksudnya keluarga yang tentram, yang tenang, tidak banyak pertengkaran. Karena semua masalah insya Allah akan ada jalan keluarnya, sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan solusi-solusi dari persoalannya, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan ketahuilah bahwa rumah tangga ini juga dibisiki oleh iblis, oleh syaitan, agar rumah tangga itu rusak, agar generasi itu rusak. Sebagaimana memang sumpah iblis dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. La'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis akan menggoda kita di jalan yang lurus, menongkrongi kita. Kalau kita ingin berbuat baik, ingin menyiapkan sesuatu yang terbaik, iblis menggodanya untuk memesongkan jalan hidup kita. Didatangi dari depan, datangi dari belakang, didatangi dari samping kanan maupun samping kiri. Selesai kita dengan istri kita, digoda anak kita. Selesai dengan anak kita, digoda mertua kita.
Selesai dengan mertua kita digoda tetangga kita. Akhirnya anak adami wala tajidu aktsaruhum syakirin. Akhirnya kita tidak bersyukur. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan banyak bertengkar dalam rumah tangga, karena itu akan menghilangkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan satu sama lain. Tiada gengsi untuk meminta maaf, baik dari suami kepada istri dan istri juga kepada suami. Bahkan walaupun istri yang salah, suami yang minta maaf. Jadi curhat saya. Dan ketahuilah bahwa hari ini tadi cukup menyentuh yang sambutan dari Adinda Rizky tadi ya. Jadi memang saya juga sebagai seorang ayah Pak, dari beberapa putri, memang tidak mudah untuk melepaskan, menyerahkan anak ini, putri ini kepada orang lain. Kecil ditimang-timang, didoakan setiap selesai sembahyang, gadis disayang-sayang, udah besar diserahkan kepada orang. Konon kabarnya mau dibawa lagi ke Jepang. Jadi memang ada kata orang, seorang ayah ketika berpisah dengan putrinya, dia enggan untuk memeluknya, karena dia khawatir kalau dia peluk anak gadisnya itu, dia tidak sanggup untuk melepaskannya kembali. Itu seorang ayah. Jadi Muhammad Hawari, dengerin dulu nih Mas ya. 1001 malam tuh nanti saja di segmen. Dan ada dua keluarga besar yang menyambungkan tali silaturahim. Kita sudah tersebar, bahkan ada ini yang adik kandung saya ada di Jerman, satu juga kirim salam semuanya, marfu'ah, gak bisa hadir. Dan juga niatkanlah sekali lagi bahwa rumah tangga itu untuk ibadah ya Hawari ya. Kunci ibadah itu dua, satu ikhlas dan yang kedua sabar. Sabar banget gitu, bukan sekedar sabar. Jadikan istri itu sebagai kokoro no tomo. Yang lain gak ngerti biar aja. Artinya teman hati. Itu artinya ya. Jadi kita doakan semua mudah-mudahan kedua mempelai pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah, cinta secara biologis, dan rahmah, cinta secara psikologis ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas sambutan ini, mungkin ada yang kurang berkenan. Belanja ke toko emas, arigato gozaimasu. Maksain banget. Dayung ketepian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.